Halo semua, nama saya Elizabeth Siaan dari kelas 10 MIPA 2. Sekarang saya akan membawakan renungan kita yang berjudul Mengampuni. Renungan kita pada hari ini diambil dari Nats Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang berjudul Perumpamaan tentang anak yang hilang. Karena ayatnya sangat panjang, jadi saya tidak akan membacakannya, tapi saya akan menceritakannya kepada kalian. Di Nats ini Yesus bercerita bahwa ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, yaitu si bungsu dan si sulung. Suatu hari, si bungsu ini meminta ayahnya untuk memberikannya harta bagiannya. Setelah diberikan, si bungsu pun pergi ke suatu negeri yang jauh untuk menghabiskan hartanya. Di sana ia berfoya-foya, dia berpesta setiap hari. Suatu saat, ada bencana kelaparan yang melanda negeri tersebut, dan pada saat itu uang dari si bungsu sudah habis. Ia pun melarat. Kemudian ia pergi ke ladang babi untuk bekerja. Di sana ia makan ampas babi karena tidak diberikan makan oleh siapapun. Ia pun menyadari kesalahannya dan ia berencana untuk pulang ke rumah ayahnya dan bekerja sebagai upahan karena ia tahu ayahnya tidak akan memaafkannya dan menganggapnya sebagai anak lagi. Sesampainya dia di rumah, ayahnya malah memeluknya dan bergembira atas kepulangannya. Anak itu pun meminta maaf pada ayahnya karena ia sudah berdosa karena meninggalkan ayahnya. Anak sulung yang kembali bekerja dari ladang pun heran melihat di rumahnya ada pesta. Ia pun bertanya kepada hamba ayahnya tersebut, "Ada apa di rumahku ini?" katanya. Kemudian hambanya itu menjawab bahwa ayahnya merayakan pesta karena anak bungsu sudah kembali. Mendengar hal tersebut, anak sulung pun marah. Ia pun tidak mau masuk ke rumahnya. Ayahnya pun berkata kepada anak sulung itu, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali, yang telah hilang didapat kembali." Kisah ini mengajarkan tentang pengampunan. Kita sebagai anak sulung dan anak bungsu, sedangkan Allah sebagai ayah. Kita sebagai anak bungsu seringkali berbuat dosa, dan kita sebagai anak sulung seringkali susah memaafkan orang lain. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk selalu memaafkan orang lain, karena kita sebagai rupa Allah hendaknya juga kita memiliki sifat yang sama dengan Allah, yaitu mengampuni orang lain. Meskipun mengampuni orang lain itu adalah hal yang sulit, namun kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Karena dengan mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Hal tersebut ada pada Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu, marilah kita saling mengampuni dan saling mengasihi.